Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dari Kabupaten Garut. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silahkan disimak ya videonya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan memiliki 3 kata kunci, yaitu konsepsi cara pandang, kesadaran diri, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas 6 titik penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Tepatnya di tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia untuk mendirikan organisasi bernama Budi Utomo yang diketuai oleh Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Titik sejarah yang kedua yaitu terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Organisasi ini diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Titik sejarah yang ketiga yaitu pada tanggal 30 April tahun 1926, tepatnya di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda atau yang saat ini kita kenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada kongres ini dihasilkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia." Titik sejarah yang kelima yaitu tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dalam situasi kritis Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendukung Jepang di Jawa Barat saat itu, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang saat ini lebih dikenal dengan BPUPKI. Titik sejarah yang terakhir adalah PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4 konsensus dasar bernegara. Jadi, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Konsensus dasar negara Indonesia yang pertama yaitu Pancasila yang memiliki 5 sila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara, juga sebagai bintang pemandu,
sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya, meski keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini dirancang oleh BPUPKI dan berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas NKRI yang pertama adalah bendera sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Identitas NKRI yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dari warga negara secara individu dan kolektif untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita sebagai warga negara juga harus ikut dalam usaha bela negara, yang salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Poin terakhir yaitu implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Baiklah, itu tadi pemaparan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.